di atas aja tadi, satu mobil. Maksudnya gimana ini? Hah? Ini kan makna, kiasan. Maksudnya mending daripada Papa ketinggalan, kakak Gini. ketinggalan, papa aja yang mendingan Iya. ketinggalan. Udahlah kalau gitu pulang aja lah. ya bukan. Kok pulang? Enggak, maksudnya gini, kan nggak mungkin. Ini kan acara kami baby moon, ya kan? Harus ada suami istri nih. Masa isi sama mertua? Kan nggak cocok. Ya udah papa pulang kalau Ya gitu. bukan gitu. Ini cuma perumpamaan aja. Bukan nggak ada maksud untuk Ini udah tahu telat, malah debat. Mau sampai kapan debatnya? Ini jadi ke Turki apa enggak? Udah, kita pulang aja kalau gitu. Tuh gimana Pak ya? coba ya. Soalnya tuh kita Ya udah Cak. Gimana bos? Gue juga pusing. Cobain kayaknya orang Indonesia. Bani. Aduh. Cari kursi roda di mana? Oh, Sorry. My friend is getting confused. Oh, Sorry. Yeah. He lost something. Sorry. mana bos nyarinya ya? Ya ampun bos. Lu jangan pantang cewek dikit lu. Gak ada orang Bukan Indonesia berarti dia sini tahu. Pak ya. Bukan orang Indonesia, udah jelas muka. Mas, cari kursi roda di mana? Sorry. My friend is lost something. Oh. Yeah, lost his stuff. Yeah. Sorry. Aduh, di mana ini nyarinya? Orang Indonesia lagi. Iya, gue bahasa Inggris gue juga pas-pasan. Gue nomor handphonenya lu. Coba. Itu mas-mas itu kayaknya ngerti deh. Kayak ada yang ganjel di kakek. Ya? Apa yang ganjal perut kan? Bukan. Kita kehilangan sesuatu nggak sih? Enggak, orang semua udah komplit. Nggak saya. Kita ngelupin sesuatu nih. Apa? Papa! Papa! Oh, Beris. Yang dia ngejelasin tadi. Ngejelasin terus. Mau pipis? Kebelet. Nggak tahu. Ya, Kakak sih. orang dia mau jelasin kok. Itu susah kan gimana ini di Turki loh, bukan di kota tua. Tadi namanya kota tua juga. Ada yang kita lewati namanya kota tua. Maksudnya bukan di Jakarta, ini gimana? Man dikira ini di Bintaro. Ya belum. Coba. Kakak. Ya Allah ya Robi kakak. Ayo atuh siap-siap. Ih kakak, oh, ya Allah ya Robi. Bangun nggak? Kak, ini tuh udah jam berapa? Kita harus sampai bandara jam 5. Kakak belum beres-beres mandi, belum di kamar mandinya kakak lama. Kak, ayo bangun. Pesawatnya malam saya. Pesawat malam atuh kak, jangan disamain kayak kita mau pergi ke Medan. Ini mau ke Turki. Ke Turki masukin bagasi aja harus dari berapa jam sebelumnya. Ayo. Suruh aja bagasinya nyusul. Udah. Ayo bangun dong kak. Masa kita nggak jadi ke Turki gara-gara kakak masih tidur? Ntar dulu saya ngantuk banget ini. Jam segini ntar dia bangun. Sayang, kok nggak dibangunin? Sayang, sebrutin. Ya kakak bangun. Ya Allah kakak, ini udah jam 4. Udah jam 4 sore kak. Kak, dari sini ke bandara itu 2 jam perjalanannya, belum macet. Kalau jam-jam sore gini orang pada pulang kerja, ayo cepet. Enggak, setengah jam dong lintar yang bawa. Ya Allah kak. Ayo. Jam 5 kita udah harus di bandara. Belum syuting dulu, belum apa. Aduh. Itu kita mau baby moon ke Turki. Bukan mau ke Ciamplas. Ayo bangun.
sabar tuh ingat. Udah siap-siap dulu sendiri. Iya. Berisik banget. Ternyata Bapak si Leslar masih boyoy. Aduh, ngegeremet dalam hati tuh ya. Orang riweuh ngurusin barang, dia masih moyoy. Bayangin coba, apa ntar udah di sana mah kalau ada yang ketinggalan pasti dia teh, le, mana le, ini aku le. Coba aja pasti kayak gitu. Sekarang tidur, bukannya bangun. Wah, lu ngantuk banget ya. Ya gimana gak ngantuk coba, gue kurang tidur. Gue kepikiran terus, apalagi ini kan perjalanan pertama gue keluar negeri yang paling jauh gitu. Apalagi ini bareng sama tim, bareng sama keluarga, waduh. Karena semuanya kan harus gue pikirin. Tiketnya harus bener, akomodasi di sana, hotel, travelnya, itinerary-nya segala macem. Apa lagi ya? Semua udah aman. Apa yang gak aman ya? Atuh ya banyak lah. Orang barang-barang kita aja segede abreg-abreg. Seabreg-abreg dibawa. Belum lagi kan kita sama tim. Barang-barang tim aja banyak. Udah akhirnya Dede turun aja ke bawah duluan. Mastiin barang-barang. Mastiin siapa yang udah pada masuk mobil apa belum. Dede absen nih supaya make sure lah gitu. Ada yang ketinggalan apa enggak. Harusnya sih udah gak ada yang ketinggalan ya. Udah gak ada yang kelewatan. Dede absen satu-satu, udah aman semua. Bapak udah aman. Abeni udah aman. Bang Beni udah aman. Ibu udah aman. Tinggal berangkat. Akhirnya alhamdulillah ya. Jadi juga kita ke Turki. Tinggal berangkat. Akhirnya ya nak. Kita bisa jalan-jalan ke Turki. Dulu bunda cuma bilang turunan kidul doang Turki. Sekarang Turki beneran, kita jalan-jalan ya. Alhamdulillah. Sayang. Mana lagi tuh anak? Sayang. Bokap gue ngapain tuh? Wah, ngapain tidur di sini? Hah? Kok ini pada kemana nih semuanya? Lentar, sayang, Adlin. Kok nggak ada orang? Orang nanya, malah balik nanya. Papa pun nunggu juga. Kirain Papa kalian di dalam sama Dede. Nggak ada, nih baru bangun terus tiba-tiba ngeliat Papa doang di sini. Papa pun datang nggak ada orang. Kirain masih di dalam. Aduh, terus Papa ngapain di sini Pak? Hah? Iya, tapi kan mau bareng rencana gitu ke bandaranya. Ya, berarti saya ditinggal Dede Pak. Aduh, tinggal ada lagi sama istri sendiri. Ya bukan nggak main, tinggal Papa pun tinggal juga jadinya. Ah, udahlah. Debat mulu udah Papa sekarang. Iya udah. Yaudah kita berangkat bareng yuk. Ya mobil. Nanti aja Papa dulu. Iya, terserah. Yang penting kita jalan bareng, berangkat bareng. Ya udah, mobil di mobil apa bajunya? Ya terserah bodo amat. Ini emang kita naik mobil, masa jalan kaki, lari. Ya udah lah, cepat buru-buru lah. Cuci muka dulu nih. Bukan cuma gue yang ketinggalan, bokap gue pun ikut-ikutan ketinggalan. Kalau satu ketinggalan wajar, kayak film Home Alone tuh, satu ketinggalan. Ini 2 orang ketinggalan. Ini gue harus
obrolan ini sama bokap gua nih. Gak bisa dibiarin nih. Capek juga dari sana kesini. Papa nggak tahu ngapain, ikut-ikutan pakai ketinggalan segala. Hah? Ya kenapa kalau bisa ketinggalan? Biasa ya dong ngomongnya, nggak usah busuk dada gitu. Kenapa? Kok bisa? Ya, papa kan datang kira-kira kalian belum datang, masih tidur. Kira papa tuh masih tidur, jadi papa tiduran di sini lah. Ya kan bisa langsung nyusul ke sana. Ya nggak mungkin lah, papa datang kan udah nggak ada orang ini. Ya kan bisa telepon Dede, telepon menantunya. Kan katanya anaknya itu menantunya. Sampai anak kandung aja nggak dianggap. Makanya papa kira masih di kamar. Maka papa diam aja, mama tunggu di sini jadinya tadi. Makanya cari informasi dong, kan bisa cari informasi sama si Adlin. Rencana kan memang kita mau pergi bareng kok tiba-tiba kok nggak ada orang. Udah selesai. Barang-barang udah aman. Mobil di depan 1, 2 udah aman. Di belakang masih ya aman lah insya Allah. Barang-barang Dede harusnya sih nggak ada yang ketinggalan ya. Cuma Dede mesti pastiin lagi nih kira-kira apa yang ketinggalan. Ya insya Allah lah nggak ada lah. Buat semua. Bismillah, mudah-mudahan lancar perjalanannya. Wah, deg-degan. Kakak, masa kakak ketinggalan? Aduh, kumaha ini? Aduh, kumaha ya? Aduh, kumaha? Aduh. Tapi, lamun si kakak ketinggalan, kan ada mobil. Mobilnya banyak, yang belakang masih ada. Nyusul kali dia ya? Gak tahu. Aduh, kumanya ini, aduh. Tapi, kumanya. Telepon wae gitu, telepon aja. Tuh pas di nelpon. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, berulang-ulang kali Dede cek barang-barang, gak ada yang ketinggalan, semuanya insya Allah aman. Taunya sumber dayanya ketinggalan. Gak ngerti gua sama bini gua nih. Masa suaminya dilupain gitu? Dipikirin liburan doang kali ya? Heran gua sama Esti ini. Terus dipikir dia kalau dia ninggalin gua, emang dia bisa sendiri di sana? Repot dia sana. Gimana dia ntar di sana? Mau apa-apa, mau beli apa-apa, mau syuting nggak ada gua gimana ntar? Masa syuting sendiri? Nunggu si kakak. Si kakak, nunggu si kakak. Oh iya, kangen. Sayang maaf. Saya gua ditinggalin sih, Sen. Atuh kan Dede pikir kakak udah naik mobil, makanya Dede ya udah belas aja. Kan barang tadi Dede udah diwa sendiri ngurusin barang. Makanya udahlah Dede jalan duluan. Sayang, ini kan acara kita, sayang baby moon sekalian. Masa kakak ditinggalin? Yang nggak sengaja. Masa gak ada suaminya? Ntar kalau kamu sendirian bukan baby moon namanya, minggat itu namanya. Ya, kalau gitu mah mending papa yang nggak ada. Masa kakak nggak ada? Ya maaf, orang Dede kan udah tahu. Barangnya kita kan terlalu banyak tadi, makanya harusnya kakak ya udah di atas aja tadi satu mobil. Maksudnya gimana ini? Hah? Ini kan makna, kiasan. Maksudnya mending daripada Papa ketinggalan, kakak Gini. ketinggalan, papa aja yang mendingan Iya. ketinggalan. Udahlah kalau gitu pulang aja lah. ya bukan. Kok pulang? Enggak, maksudnya gini, kan nggak mungkin. Ini kan acara kami baby moon, ya kan? Harus ada suami istri nih. Masa isi sama mertua? Kan nggak cocok. Ya udah papa pulang kalau Ya gitu. bukan gitu. Ini cuma
perumpamaan aja, bukan nggak ada maksud untuk. Ini udah tahu telat, malah debat. Mau sampai kapan debatnya? Ini jadi ke Turki apa enggak? Udah, kita pulang aja kalau gitu. Ya udah, sama-sama gitu. Itu, Turki lah. Iya, memang sama-sama ke Turki kita. Ya udah, ngambek tapi Mau? Heran. Ya udah, yuk. Ayo, udah siap semua kan? Nggak mau kalah. Aduh sayang. Ini bawain, tolong. Ayo tolong. Cepat sayang. Sayang. Roting. Ya tuh si kakak mah kayak gitu tuh sama papa. Udah mah telat, bukannya buru-buru masuk. Ini malah, aduh debat tuh penting. Gusti Allah, kumaha coba kalau misalkan kita ketinggalan pesawat atau bagasinya ketinggalan, nggak masuk. Yang tanggung jawab siapa? Kakak sama papa. Bukannya masuk, ayo buru-buru ini mah malah cekcok, ribu lah. Pusing dede. Kalau si kakak udah debat-debat sama papa, biar. Udah jangan gitu harusnya mah. Ini kan kita mau seneng-seneng. Jalan-jalan mau liburan, ini malah kakak nyalahin dede, papa nyalahin kakak, dede nyalahin siapa dong? Kan dia hayo salah-salahan, orang mah motor kadituri salah-salahan, ruwet jadinya teh. Orang mau pergi udah telat, udah tinggal jalan, hayu jalan. Kumaha dede teu kesel coba gerak. Debat bu, gak pernah mau kalah tuh orang. Bukan cuma di sini debatnya nih. Di adegan pun gue debat juga nih. Ya elah, gue kan ngomong begitu, gue ngomong lebih baik mendingan bokap gue yang ketinggalan daripada gue. Ya maksudnya itu cuma perumpamaan, bukan berarti gue senang kalau bokap gue ketinggalan, bukan gitu. Karena kan gini, ini kan ibaratnya gue yang mimpin perjalanan ini nih, selain tour guide-nya ya. Maksudnya kan ini kan tim gue, jadi mesti ada gue, nggak ada gue. Nah kalau bokap gue saat ini kan ada, terus gue nggak ada, gimana perjalanan ntar? Itu loh maksud gue. Belum lagi dede malah nyalain gue balik gitu, heran gue. Ini udah waktunya berangkat loh, bukan waktu untuk berdebat. Kenapa sih kalian ini perempuan suka memperumit sebuah masalah kecil gitu loh? Ya gue sih wajar sih ya, cowok selalu salah ya. Mau gue gimana pun, bini gue selalu bener tuh. Istilahnya tuh woman is always right gitu. Dan yang gue gak habis pikir, masih kepikiran gue sampai sekarang. Kenapa gue makin malah diomelin gitu sama dia. Sekarang kita udah di airport, udah beres semuanya, kita lengkapin pelegalan, berkas-berkas, dokumen-dokumen yang masih dipersiapkan untuk ke Turki. Sekarang kita menuju ke boarding gate. Aduh. Oke. Ya udah. Gue kan jauh tuh 8 jam ke Jepang. Ini gue 12 jam. Kenapa ya? Ini nyala nggak? Bisnis tinggal 2 yang pertama. Ini jadi masalah. Maaf. Let's go. Guys, kita udah di pesawat. Ih, kok gede perutnya? Ini apa? Oh, ngelembung. Kita terhalang dinding kaca. Ih. Nanti kira-kira kan kita berapa perjalanannya sayang, berapa jam? 12 jam. 12 jam. Ngantuk sayang.
Oke. Kita take off dulu, nanti baru disambung lagi ya. Tugas ya? Iya. Apa tuh? Alhamdulillah akhirnya kita landing di Istanbul dengan selamat. Terus Dede juga nyaman di dalam pesawat. Terus ini nih si Utu nih bager pisan. Aduh ya Allah, dia tuh ngerti banget. Tuh. Dede sih seneng banget, apalagi kakak, insya Allah mudah-mudahan kakak juga seneng banget lah ya. Ya enggak lah. Gimana coba gue mau tidur nyaman? Biasa gue pakai spring bed, nyaman tidur. Ya tapi apapun itu ya, alhamdulillah kita bersyukur banget. Kita 12 jam tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan. Pesawat juga mulus-mulus aja tuh ya. Terus nyampe juga dalam kondisi yang utuh, sehat semuanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kenapa-napa lah gitu. Bersyukur banget semuanya aman, alhamdulillah. Udah mandi ya? Mandi banget? Nah, Apa? biar kamu gak capek selama perjalanan di sini, kita beliin kamu sesuatu. Apa? Bentar. Apa vitamin? Biar Nih, kursi roda. Bahasa Inggrisnya wheelchair. wheelchair. Wheel akan chair Cair. cair. Jadi akan cair. Dia Makasih kakak. kagak bisa romantis sama orang, sumpah. Gimana caranya? Pelan-pelan dong darling. Masih. Sekarang udah sering ngomong darling ya. Iya dong. Udah bisa bahasa Inggris ngomong gitu. Kan cuma itu aja bisa. Nah, Berasa duduk di kursi roda ya. ya kan emang kursi roda lucu. Udah kan? Udah. Nah. Itu lagi sayang. Kamu duduk sini aja, nggak mana ya, kakak tinggal ya. Jangan dong. Oh iya. Kan harus didorong. Kecuali kalau yang ada remnya sendiri. Iya dong, oke, udah, kita jalan ya. Iya. Yuk, Let's go. let's go. Ya kalau ditanya kenapa dia dipilih Turki, karena Turki kan banyak wisata-wisata yang bagus. Ya sama kayak di Indonesia lah gitu, banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor gitu, yang bisa didatengin. Selain memang tujuan dia tuh memang pengen banget ke Kapadokia, lihat balon-balon udara gitu. Nah terus di sana kan pas kebetulan kita berangkat tuh lagi musim dingin. Dia pengen ngerasain juga tuh musim dingin kayak gimana ya kan, ngerasain 0 derajat gitu. Apalagi kalau pas momennya salju tuh, cuman sayangnya memang pas kita ini ke sana ke Turki pas belum salju. Jadi setelah musim ini nih, dingin ini, gugur ini, baru ntar salju. Ya sebenarnya alasan kenapa gue tertarik pengen ke Turki adalah karena gue seneng dengan sejarah. Dan selama ini kan gue hanya baca artikel atau
lewat video gue tonton, ternyata pada akhirnya gue berkesempatan langsung untuk melihat bukti sejarahnya dalam wujudnya gitu, dimana gue melihat beberapa tempat yang menjadi saksi sejarah seperti Obelisk atau Hagia Sophia yang dulu adalah sebuah gereja, lalu menjadi masjid, lalu menjadi museum, dan sekarang akhirnya menjadi multifungsi. Jadi makanya banyak peninggalan sejarahnya juga yang masih ada sampai sekarang, dan masyarakat Turki sendiri sangat menghargai budaya atau peninggalan sejarah mereka gitu. Pelan-pelan. Ibu, bersin, maaf. Capek, Kak. Ya, Cak. Kalau capek, Cak. Udah kamu duduk sini dulu deh. Ya, duduk sini. Awas lo. Mana kursi roda Dede, Kak? Bu, maaf, Bu. Lupa. Ya, gini deh. Kakak beli dulu ya. Kamu tunggu sebentar ya. Bu, ibu tunggu sebentar sini. Cari kursi dulu. Bantuin gua lu, lu bukannya lu ingetin tadi. Bentar, Bu ya. Kapan Joshua di situ? Sini ntar, aduh. Di negara orang gua nggak ada ngerti bahasanya lagi. Mas, tanya siapa Tapi ya? orang Turki itu bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris ntar. Iya. Apa? Tanya ini, Ah, Bos. masa orang lagi selfie kita ganggu? Iya, Bos. Tanya ini dulu, nggak tahu bahasa Inggris gua. Sama Pak, aduh. Wah ini Pak mau ditanya. Duh, seandainya gua tahu bahasa Inggris Pak. Makanya lu belajar dulu lu. Kagak ngerti bahasa Inggris lu bikin malu aja lu. Untung gua belajar dikit-dikit gua. Duh, gimana Pak ya? Coba ya. Sana tuh kita. Ya. Ya udah, Cak. Gimana Bos? Gua juga pusing gua. Cobain kayaknya orang Indonesia. Bani-bani. Aduh. Cari kursi roda di mana? Oh, sorry. My friend is getting confused. Oh, Sorry. Udah. He lost something. Sorry. mana ya Bos nyarinya ya? Ya ampun, Bos. Lu jangan pantang cewek dikit lu. Nggak ada orang Indonesia Bukan bahasa dia sini tahu. Pak ya. Bukan orang Indonesia, udah jelas-jelas muka. Mas, cari kursi roda di mana? Sorry. My friend is lost something. Oh. Yeah, lost his stuff. Yeah, sorry. Aduh, di mana nyarinya? Orang Indonesia lagi. Iya, gue bahasa Inggris gue juga pas-pasan. Gue nomor handphonenya lu. Itu mas-mas itu kayaknya ngerti deh. Soalnya dari gue lihat penampilannya sih, dia kayaknya orang kantoran. Terus kayak ngerti deh yang gitu-gituan. Kita coba cari tahu ya. Ya. Bu, Cewek lu tadi. Sorry. Halo, Mister. Sir. ada kursi roda? Apa namanya itu? Apa bahasa Inggrisnya? Kursi roda yang buat dorong. Chair well. Wheelchair. Iya. I wanna buy wheelchair. Cair. Ya. Bukan cair. Wheel roda, chair kursi, Iya. wheelchair. Ya Bisa gitu. bahasa Inggris?
Ya, little. Kok bisa bahasa Indonesia, Pak? Oh, ingin tahu. Iya. Kursi roda. Kursi roda. Kursi roda. Iya. Alhamdulillah. Iya, kursi roda. Boleh. Ada di sini. Mau berapa? Satu aja Satu buat istri saja. saya. Untuk kamu. Untuk istri saya, istri. My Istrimu. wife. Oke, saya menelepon terus. Mereka bawa ke sini. Ah, oke, good. Boleh? Good. My wife need it soalnya. Oke. Gue udah susah-susah ya pakai bahasa Inggris dengan semampunya gue, seadanya gue ya. Taunya tuh bule bisa ngomong bahasa Indonesia lagi. Lancar lagi ngomong Indonesianya. Tak gitu ngapain gue repot-repot coba. Terus si Lintar lagi nih. Bikin gue kesel si Lintar nih kadang. Udah kagak bisa diandelin. Nanya yang ditanya cewek mulu. Matanya tuh cewek mulu. Lo harus bisa bedain. Tugas lo kerja gitu, jangan lo manfaatin untuk yang lain gitu. Aduh Lintar. Nah untungnya si bule ini nih yang bawain solar gua, tapi punya selidik ternyata bule ini tour guide gua yang dari si Mas Erwin. Mas Erwin ini tour guide dari Indonesia lah gitu. Jadi ya yang bantuin selama di Turki, ya yang tour guide Turkinya si bule ini, si tour guide dari Indonesia Mas Erwin gitu. Ya syukurlah gua, mereka orang-orang baik akhirnya ngebantuin gua untuk masalah stroller terpecahkan lah atau terselesaikan lah gitu. Aduh, sayang. Akhirnya sayang. Aduh. Setelah susah payah kakak tadi nanya kemana-mana, akhirnya kakak nemu satu orang tuh, baik banget tuh. Iya, bisa bahasa Indonesia lagi. Mang Erkan, iya. Sayang, ibu mana sayang? Toilet tadi. Mau pipis. Ke toilet. Wah, nyari lagi ibu. Enggak, nyari lo jangan sok-sok tahu sendiri lu. Ini udah beres semua ya? Kursi roda udah aman. Mana? Aman sama Mang Erkan mah. Nanti datang sendiri. Iya lancar. Iya mas. Ini lokal guide kita. Ini lokal guide kita kan? Yang kita sama-sama. Dia bilang, Mas Riki bilang nyari wheelchairnya. Iya. Nah, wheelchair udah aku keep di sini. Udah aku bawain. Iya. Mari Pak. Nyariin Gimana kemana-mana. caranya nih? Ternyata ngobrol sama tour guide sendiri. Nah, itu dia. Ya, sorry ya Mang Erkan ya. Tidak apa-apa. Saya manggil Mamang aja ya, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Soalnya Gimana ini lagi asli caranya? Sunda nih, Sunda pisan mukanya. Kok sudah bisa? Nah, Nah, aman sayang. Iya. nah. Dah. Oh. Jalan sekarang. Oke. Aman. Silakan. Aman udah bisa. Loh, kebalik. Udah bisa kan? Ya, ayo Bu. Silakan. Iya. Silakan. Oke. Nah. Ayo. Terus kosong. Ceritanya. Ya. Ah, Kan tadi yang minta kursi roda ini bukan kakak. ya itu nyobain sayang. Nih, udah kamu. Ya. Memangnya papa sama ibu capek. Masa dede aja ngapa punya. Minta dua lagi lah. Dua lagi. Iya, ibu sama papa. Ini satu aja repot nyarinya, apalagi dua. Udah nanti. Masa minta lagi beli dua? Iya kan capek juga. Mang Erkan, Iya, Pak. bisa cari dua lagi nggak Mang? Dua lagi. Iya, pusing banget saya nih Mang. Bapak iya. saya begitu Mang. Mau juga. Kagak di Malang, di mana-mana. Gua capek juga. Ya tahu capek. Enggak, peleng-peleng. Kalau bikin rusuh, Mang, maaf. Saya cek tapi saya pikir tidak ada. Agak susah ya. Dulu Nggak bisa sekarang lagi, nggak Pak. bisa 2 jam lagi. Satu. Iya. Udah jalan aja udah, gendong. Lintar, gendong ya. Bentar ya. Oke, Pak. Kasih tahu nanti ya. Sebentar. Oke. Makasih. Ini Bos. Udah sana. Duluan. Ada aja orang tua ya. Gua orang tua begitu nggak ya? Pak. Papa tuh ngapain? Coba ikut-ikutan Nedi pakai kursi roda segala. Ngapain? Biar keren. Kenapa sih gak pernah mau kalah gitu sama orang? Keren apanya? Namanya kita kan
holiday harus keren tuh. Bukan soal keren, ini soal fungsi. Dedek itu fungsi karena lagi hamil, ya. Jadi kegunaannya supaya dia nggak capek. Papa kan masih kuat, jangan lari itu masih kuat, syutingnya masih kuat. Masa pakai kursi roda? Tadi kan gue sempat bahas salah satu tempat destinasinya adalah Hagia Sophia. Nah, gue akan sedikit menceritakan tentang Hagia Sophia. Hagia Sophia ini adalah tadinya adalah sebuah gereja sekitar abad ke-14 lah ya. Lalu sekitar di tahun tersebut atau di abad tersebut direbutlah masjid tadi beserta kota-kotanya, yaitu kota Konstantinopel direbut oleh Sultan Mehmed II atau disebut Muhammad Al-Fatih, yang artinya adalah pembuka atau pemimpin lah gitu ya, Muhammad Al-Fatih. Lah setelahnya gereja ini kan tadi kan tempat peribadahan kaum sebelumnya, yaitu bangsa Romawi. Lalu setelahnya dibikinlah masjid oleh Muhammad Al-Fatih tadi. Nah setelah beratus tahun tempat itu dijadikan masjid, lalu diubahlah fungsinya menjadi museum. Nah sampai sekarang kita bisa datang ke sana sebagai museum, dan baru-baru ini yang gue tahu tempat itu tetap dijadikan masjid, jadi multifungsi guys. Gue senang akhirnya bisa secara langsung melihat tempat yang luar biasa, yaitu Hagia Sophia. Masjid Biru. Salah satu tempat yang memang sebenarnya dia pengen kunjungin juga, cuman pas kemarin tuh sayang banget kata tour guide-nya nggak boleh, kita nggak bisa ke sana karena lagi direnovasi. Padahal dia pengen banget, sedih sih nggak bisa ke sana. Masjid Biru atau orang suka bilang tuh Masjid Sultan Ahmed. Sayang banget, tapi ya udahlah, mudah-mudahan ntar kapan-kapan insya Allah ya kalau tidak ke Turki lagi, tidak harus ke Masjid Biru atau ke Masjid Sultan Ahmed. Nah, saya pakai coklat. Ya, ininya apa? Oke. Finish. Go. Gitu. Akhirnya perjuangan ya, beli es krim dulu ya. Agak apa deh. Jadi baru. Soalnya bentar gua lama. Ya Turki, karena Turki kental akan nilai sejarahnya. Tapi di samping itu juga banyak hal-hal unik yang ada di sana ya. Salah satunya adalah es krim, tukang es krim. Selama ini kan gue cuma lihat di video ya.
video-video di mana tukang SM ngerjain pelanggannya, digocek-gocek lah gitu istilahnya ya, dipermainkan, dimain-mainin gitu. Dan sekarang malah gue jadi korbannya gitu. Sayang, yang barusan kamu lewatin itu namanya Obelis. Obelis ini persembahan dari kekaisaran Mesir dulu ke negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik sama dia, gitu ya, untuk hadiah persembahan lah, bahwa mereka tuh CS lah ibaratnya gitu, deket. Nah, salah satunya yang CS sama kekaisaran Mesir dulu ini, kekaisaran Ottoman, Yunani atau negara-negara Prancis gitu. Itu. Apa pun tahu ceritanya. Ya apa ceritanya? Ya. Tahu lah pokoknya. Ya apa, taunya apa? Coba ceritakan coba. Ayo. Coba pengen dengerin. Coba Bapak ceritain deh, Hah? pengen tahu. Tahu lah. Di Jakarta kan ada gini. Benar kan Pak? Monas kan. Itu Monas. Ini bukan Monas. Hah? Kapan? Ini namanya Obelis. Beda, Monas beda. Monas itu ya sama-sama Tugu sih, cuma beda. Itu yang emasnya itu dikasih sama hadiah dari ini salah satu Sultan Aceh dulu Yang di emasnya. Istanbul kan? Yang ini di Istanbul, yang Monas Jakarta gitu kan? Iya, cuma ceritanya apa? Ceritanya, historinya tuh apa? Tapi nggak Historinya. salah sayang, ini di Istanbul, Monas di Jakarta. Itu, Ya. gua bilang itu. Gua tahu lah ceritanya. Ya, ini dulu namanya Serikat Bizantium. Gua Namanya. tahu ceritanya. Duh, lupa deh. Bentar lah. Kenapa Pak? Ngeselin banget. Mulas, Udah cerita sosok tahu. Bapak mulas. Pas lagi cerita setengah-setengah lagi. Udah sayang, ayo jalan aja. Gak kerasa. Jalan-jalan di hari pertama udah mau kelar. Sayang banget banyak masjid-masjid yang gak bisa dikunjungin karena pas tepatnya kita sampai di Istanbul itu hari Jumat. Jadi selain memang masjid-masjidnya ditutup karena renovasi, tapi waktunya kita untuk berkunjung ke sana tuh sedikit karena kan hari Jumat, jadi kepotong sholat Jumat. Pas kita mau masuk di jam 10 semuanya udah pada tutup karena udah persiapan sholat Jumat. Jadi ya sudah, hari ini kita mau makan terus persiapan yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Cuman kira-kira besok kemana ya? Ya ke hotel lah. Gue udah gerah banget nih, udah capek banget seharian jalan-jalan. Gue butuh istirahat, butuh makan malam. Pagi gue penasaran tuh dengan makanan Turki tuh. Kan gue belum pernah nyobain. Tapi yang gue dengar sih, katanya orang Turki tuh senang dengan makanan yang asin-asin sama yang manis-manis. Jadi mereka nggak seperti orang kita gitu yang doyan pedes, yang nggak terlalu doyan yang terlalu manis. Karena agak enak gitu kalau terlalu manis ya, tapi mereka senang gitu. Lega lihatnya, tapi kok gedung-gedung tinggi-tinggi semua nih. Ya, sesat nih. Mereka tuh kemana tadi ya? Lewat ke sana deh. Oh, kali ke situ deh. Oke. Yang udah selesai? Udah dong. Kenyang nggak? Alhamdulillah.
Segar banget ya. Makan udah beres semuanya, tinggal tidur nih sayang. Anak-anak tim udah aman ya semuanya? Udah. Pada makan semua udah beres. Kayak ada yang ganjel di kafe. Apa yang ganjal? Perut kan? Bukan. Kita kehilangan sesuatu gak sih? Enggak, orang semua udah komplit. Enggak sih. Kita ngelupin sesuatu. Apa? Oh, Beris. Yang dia ngejelasin tadi. Ngejelasin terus. Mau pipis? Kebelet. Nggak tahu. Ya. Kakak sih. Orang dia mau jelasin kok. Itu susah kan gimana ini di Turki loh, bukan di kota tua. Tadi namanya kota tua juga. Ada yang kita lewati namanya kota tua. Maksudnya bukan di Jakarta, ini gimana? Man dikira ini di Bintaro. Tunggu. Ya belum. Cepat. Aduh. Pap. Apa? Lihat. Waduh, saya kaget saya. Papa kebingungan tadi. Ditinggal bingungan. Papa punya pintu Doraemon ya? Bukan. Kami tuh nyariin dari tadi. Papa di mana? Kok sekarang tiba-tiba udah sampai ke sini? Udah disimpang-simpang tadi tuh. Lihat nggak ada lagi. Oh ditinggal. Sama siapa? Kok bisa ke sini? Nggak pernah kemari, tinggalin ini bingung lah. Lah siapa yang ninggalin? Orang papa yang ninggalin. Kebelet katanya tadi. Untung ketemu sama apa? Ini. Masih yang bantu Papa. Kita bertemu di jalan, Papa bingung, kedinginan, Bingung? lapar. Bingung ku memikirnya. Untung ketemu sama Mas ini. Siapa namanya? Mamang. Siapa namanya? Mamang. Nggak tahu dia nolong dia, tolong dia. Ya. Bawa ke hotel. Iya, ini Mamang ini juga tadi yang udah bantuin beliin ini kursi roda. Wheelchair. Ya udah untung ada Mang Erkan, makasih ya Mamang ya. Tidak Jadi apa-apa. penolong mulu ya? Iya makasih, tadi udah bantuin saya. Iya. Aduh, sayang saya nggak bawa uang Turki nih. Kalau nggak, aduh, nggak bawa uang Turki kakak sayang. Cilek mana cilek? Udah Bapak ada pusingan, mau ngantuk nih udah dari tadi. Keliling-keliling bingungan. Terus itu bawa apa? Papa udah makan? Udah dibawa ke kamar? Mana bisa dibawa ke kamar? Nggak boleh, terus dimakan di sini dihabisin. Ya udahlah. Udah saya dapat nyusahin. Pokoknya mau nanti yang udah hilang selera makan. Ke hotel ya. Mana yang jelas ini mau kabur apa mau makan Apa apa mau enggak? makan? Ya iya mau makan sebetulnya. Iya udah makan bawa aja nggak usah gengsi gitu dong. Tapi nggak dikasih makan di atas ya. Iya udah makan. Siapa yang nggak ngasih makan? Makan mau makan Udah aja. nanti bilang, nanti dibilang. Iya udah makan di kamar. Udah sok silakan. Ya udahlah. Bawa. Bingung ya. Iya, suka bingung papa saya. Bingung. Kan ke bawah. Menyesuaikan itu bahasa Turki sebenarnya. Mang, makasih banyak ya sekali lagi Tidak ya. apa-apa. Makasih Udah bantuin saya ini Yang makan nih jeruk nih. Buat Mamang nih. Hah? Makasih. Iya, makasih ini jeruk nih biar manis nih. Ya, Ya. terima kasih. Iya, Saya kalau lihat harus papa saya asin, hah? saya harus menghormati Papa. Iya. Ya bingung, udah tua, tidak Iya. tahu jalan. Mungkin itu kurang jelas bahasa saya. Nah itu Enggak. lupa. Bahasa Mamang udah jelas. Papa saya nggak paham. Ya, makasih ya. Iya. Yang Ya, papa saya sama-sama. kadang tak tahu arah pulang. Ya, Tak jelas jalannya ya. ya. Sip, makasih Mamang ya. Terima kasih. Perlu apa lagi ini Selamat pakai malam. sambal enak. Oh, makasih. Iya. Nah, jeruk pakai sambal. Iya, ya. Sampai ketemu next trip lagi Iya, ya. makasih Mamang ya. Terima Ini. kasih. Ya nih, bawa. Oh, udah. Iya, buat Kenyang. Terima kasih. Nggak apa-apa, iya, Selamat makasih malam. Mamang ya. Rendang mau Perlu dibawa, nih, Mang? gelas. Udah cukup, Rendang. cukup. Gelas, Makasih. apa? Sayur. Oke. Baik banget orang Turki nih. Aduh. Tapi nggak mungkin dong kakak. Jadi orang Turki. Kok gitu mukanya? Kayak gitu mukanya?
biasanya dong. Ya sok mau jadi orang Turki. Iya. Sayang. Sayang. Tadi kamu Turki juga. Turunan kidul beda dong gitu. Ketemu di bandara, polisi nggak ganteng kan. Jadi juga mau jadi orang Turki. Bodoh amat. Jadi yuk, kita istirahat yuk. Ayo. Yuk. Bisa cepet. Yuk. Jadi buat para ibu-ibu di rumah, para mama-mama yang lagi hamil, ternyata perjuangan ibu hamil itu seperti ini. Aduh, nikmat sekali. Semua persiapan kita siapkan. Riweuh, pabaliut, ini itu. Ada yang ketinggalan. Sampai ternyata bukan barang-barang. Sampai ada satu yang penting, itu justru malah ketinggalan. Nah, itu tuh. Saking hektiknya. Nah, pantesan Dede ya dulu kalau pergi-pergi jangan pergi ke luar negeri, pergi ke Bandung doang nih kadang Dede pergi sama keluarga. Dede suka riuh sama mama, ayo burukan mama, ayo burukan. Ternyata udah berasa sama Dede sendiri nih, udah jadi ibu-ibu, udah punya suami, apalagi suaminya kayak gini nih. Aduh, riuh adalah pokoknya mah. Tapi ya udahlah, gak apa-apa, dinikmatin, disyukurin ya. Yang penting buat Dede sih bisa jalan-jalan ke Turki lah ya. Bisa baby moon ke sana. Ya, seneng lah, alhamdulillah. Pokoknya terima kasih ya buat ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah yang udah doain aku ya supaya aku bisa terbang ke Turki, terus akhirnya bisa ke Turki juga. Pokoknya senang banget. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Sok silakan ngomong aja. Ini dikasih kesempatan buat ngomong. Gak apa-apa. Kasian soalnya kayak ada unek-unek yang mau disampaikan gitu. Dia tahu apa yang dirasain kakak. Sok. Buat ibu-ibu di Banyak rumah, kerut-kerutan. buat ibu-ibu di rumah, tolong ketika mengerjakan sesuatu itu harus detail dan teliti. Memang. Dan jangan sampai ketinggalan. Memang. Ya, apapun itu. Memang. Tapi menurut saya, lebih baik ibu ketinggalan suami ibu daripada ibu ketinggalan tayangan cal, Bu. Jangan sampai ibu ketinggalan tayangan cal, ya. Oke? Karena Iya. tayangan ini akan selalu menghibur, akan selalu memberikan pesan-pesan yang baik buat pemirsa di rumah. Insya Allah. Oke? Insya Allah. Itu aja pesan dari saya. Coba aja kalau si kakak ketinggalan beneran ya. Dede bisa ke Turki. Lihat cowok-cowok ganteng. Cuci mata. Ya, nggak apa-apa.